Salam kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan kita akan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Program ini adalah kerjasama YKBGK TV dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita akan membahas masih kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, dan kali ini secara khusus kepada Thomas. Kita mau memperkenalkan adik-adik bahwa Tuhan sungguh bangkit. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29 kita akan bahas dalam episode kali ini. Mari kita awali dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan menolong kami untuk ada kesempatan melayani. Dan kami akan mempersiapkan diri, ya Roh Kudus tuntunlah kami untuk menangkap pesan firman Tuhan dan menyampaikannya sesuai dengan kemampuan adik-adik di tiap kelas. Maka kami memerlukan ide-ide yang menarik. Tuhan tolonglah kami, dalam Yesus, amin. Kita akan bahas bagian firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29, kita akan dibantu oleh Kakak Pendeta Santi untuk menggali firman Tuhan ini. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, saya mengajak kakak-kakak semua membuka Alkitab. Kita hendak membaca Injil Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai 29. Perikop ini diberi judul, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya akan baca untuk kita semua. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun, Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 dengan tema bahan ajar kita, belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Tuhan bangkit. Siapa itu Thomas? Thomas adalah salah seorang dari murid Yesus yang tampaknya memang tidak lekas begitu percaya, ya, tidak lekas percaya begitu saja, maksud saya, pada berita kebangkitan Yesus, karena dia ingin membuktikan, ya, membutuhkan evidence begitu, bukti yang kuat, lalu kemudian mengujinya sungguh-sungguh, apakah betul itu Yesus yang bangkit. Ya, apakah betul tubuh yang bangkit itu adalah tubuh Tuhan Yesus atau tubuh orang lain? Murid-murid lain telah melihat Yesus dan percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh hidup. Nah, kepercayaan murid-murid Yesus ini terbukti dengan pengakuan mereka bahwa Yohanes 20 ayat 20, Yesus adalah Tuhan. Ya. Tapi tampaknya di ayat 24, ya, catatan Injil di ayat 24, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang, ya. Jadi memang tampaknya pada saat itu memang, ya, Thomas tidak ada bersama dengan, ya, teman-temannya pada saat itu. Ketidakhadiran Thomas dari persekutuan dengan saudara-saudara ini, ya, memang menyebabkan Thomas, ya, pada saat itu tidak dapat melihat sendiri, menjumpai
Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup itu, sehingga ketika sukacita akan kebangkitan Tuhan Yesus itu dirasakan dan langsung dialami oleh para murid-murid, itu tidak dialami oleh Thomas. Meskipun murid-murid sudah mengatakan telah melihat Tuhan, namun Thomas tetap tidak percaya. Ya, Thomas entah mau kita sebut sebagai seorang yang skeptis, ya kita mau sebut sebagai orang yang peragu, namun tampaknya kalau misalkan kita di posisi Thomas, ya kita bisa maklum saja begitu ya, kita bisa maklumi, kita bisa mengerti bahwa diperlukan semacam uji penelitian, betul tidak ya, bahwa tubuh yang bangkit itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Ya, Thomas salah seorang murid Tuhan Yesus yang mengenal betul siapa Yesus. Ya, ia selalu bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan betapa besar karya pengajaran yang Tuhan Yesus kerjakan dan juga perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Ya, sehingga dengan demikian pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa tersebut sudah menjadi bagian dari kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku harus membuktikannya, ya sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menurut tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu kita bisa juga lihat sebagai bagian dari ekspresi betapa sangat Thomas itu kenal betul begitu ya, sungguh mengenal betul Tuhan Yesus itu, dan tidak mau begitu ya lalu kemudian ditipu begitu oleh informasi-informasi yang mungkin bisa saja menyesatkan ya, tidak mudah percaya begitu saja. Pada sisi lain, sikap ataupun kata-kata Thomas ini menunjukkan bahwa dia seorang yang sangat-sangat jujur ya, benar-benar lugas begitu menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran bahkan keraguannya. Dia membutuhkan bukti. Tidak perlu seolah-olah ia percaya, padahal sesungguhnya pikiran dan hatinya sungguh-sungguh belumlah percaya. Nah, pada ayat 26 dituliskan di sana, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Jadi di ayat 26 Thomas pada saat itu ada bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, jadi pada saat itu Thomas ada bersama dengan saudara-saudaranya persis ketika Yesus datang lagi menghampiri murid-muridnya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, jadi Yesus sudah tahu ya keinginan Thomas. Thomas ingin membuktikannya sendiri. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan sungguh Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Lihat ya bagaimana pengakuan sungguh dari Thomas yang sebelumnya dia ragu, sebelumnya dia ingin membuktikan karena memang dia mengenal betul, dia dekat ya dengan Tuhan Yesus, lalu kemudian berubah, ya Tuhanku dan Allahku. Murid-murid yang lain sebelumnya sudah mengatakan, aku telah melihat Tuhan, ya, telah melihat Tuhan. Persis pada ayat 26, ayat 27, secara khusus ayat 28, Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas ya. Anak mengetahui kisah Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas. Anak bersukacita karena Yesus bangkit. Anak mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dan anak mau percaya kepada Tuhan. Di kelas besar, anak mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dan anak mau percaya kepada Tuhan. Karena perkataan Tuhan Yesus yang paling jelek di ayat 29 ya kakak-kakak. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk pesan firman Tuhan. Nah, bagaimana ide penyampaian ceritanya ya? Yuk, kita akan ikuti, tapi sebelumnya mari kita simak dulu beberapa informasi berikut. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang bangkit. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29, kita akan sama-sama temukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas di kelas Batita Balita. Di kelas Batita Balita, yang pertama kita akan dibantu oleh Kak Ratna. Kak Ratna, silakan. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Yesus bangkit. Belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tujuan pembelajarannya adalah anak mengetahui kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas. Dan anak mampu menceritakan ulang kisah tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas. Inti dari kisah ini adalah memampukan anak untuk percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu benar adanya. Kata kuncinya berarti percaya. Nah, kakak-kakak bisa mengawali dengan memperlihatkan bahwa ketika mereka tidak melihat, mereka percaya ada udara di sekitar mereka. Adik-adik, apakah kalian bisa melihat udara yang ada di sekitar kita, ya? Pasti mereka bilang tidak bisa, tetapi mereka bisa membuktikan bahwa itu ada. Misalnya dengan menarik nafas, maka ada udara yang masuk ke dalam tubuh mereka. Bisa juga mengeluarkan udara dari dalam tubuh kita. Meskipun tidak bisa melihat, tetapi mereka bisa merasakan. Misalnya meniup telapak tangan kita. Lalu bisa juga kakak-kakak membawa kipas, lalu memperlihatkan kepada mereka meskipun ada angin, ada udara, mereka tidak melihat, tapi bisa merasakan hal itu. Semakin kencang angin yang kita tiupkan, maka mereka bisa merasakan ada dingin, ada sejuk, gitu ya. Mereka bisa merasakan hal itu tanpa melihatnya. Maka ayat hafalan kita adalah berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, kakak-kakak boleh masuk ke dalam inti cerita bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun di situ tidak ada Thomas, dan Thomas diberitahu kepada teman-temannya, murid-muridnya, bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepada murid-murid. Namun Thomas tidak percaya. Thomas meminta bukti bahwa ketika dia tidak melihat dengan mata kepalanya, maka dia tidak akan percaya. Maka setelah 8 hari setelah Tuhan Yesus menemui murid-murid, maka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan juga murid-muridnya. Lalu Thomas percaya ketika melihat bekas luka Tuhan Yesus, bekas tanda paku, bekas lambung yang tercucuk tombak, maka Thomas mengatakan, "Engkau adalah Tuhan Allahku." Nah, berbahagialah adik-adik yang percaya tanpa harus melihat langsung. Jadi percaya saja, percaya beri kita menang. Gitu ya. Jadi kakak-kakak harus menekankan bagaimana adik-adik percaya. Jangan seperti Thomas yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik harus percaya. Nah, adik-adik bisa membuktikan dengan perilaku kita yang berubah.
ketika Tuhan Yesus bangkit. Misalnya perilaku murid-murid yang tadinya sedih menjadi bersukacita, tadinya takut menjadi berani, tadinya bersembunyi menjadi mewartakan Injil, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi itu adalah bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi jangan sekali-kali meragukan Tuhan Yesus bangkit. Anak harus percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kakak-kakak bisa menutup sekali lagi dengan lagu Percaya Saja. Itu saja yang bisa kita sama-sama siapkan untuk pembelajaran Tuhan bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ratna sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang bangkit. Yuk, kita akan bahas nih. Kali ini, ide penyampaian cerita di kelas kecil, 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Dinar. Yuk, Kak Dinar, silakan. Halo kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam persiapan guru sekolah minggu. Dan kali ini saya akan membagikan terkait ide mengajar untuk kelas kecil. Izinkan saya untuk membagi layar berikut ini. Ya, kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah Tuhan bangkit. Tadi kita sudah dijelaskan di bagian awal terkait dengan Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan 29. Bagaimana Tuhan menjumpai Thomas supaya Thomas mengalami kepercayaan kembali. Ia yang tadinya ragu dirubah menjadi murid yang percaya. Nah, mari kita lihat tujuan pengajaran kita. Yang pertama, tujuan kita untuk kelas kecil adalah supaya anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Lewat apa? Lewat kisah yang akan kita bagikan. Lewat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-20. Bagaimana kisah para murid yang akhirnya menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yang kedua, kita akan mengajak anak-anak supaya anak itu mau percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Artinya, mereka menangkap inti dari firman yang kita bagikan. Kita mengajak anak untuk menyadari bahwa Tuhan memang tidak terlihat, tetapi Ia sungguh ada dan Ia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu, bagaimana kita akan mengajarkan kepada anak-anak? Saya membukanya dengan mengajak setiap kita untuk mempersiapkan sebuah eksperimen kecil. Bagian awal ini kakak sangat baik untuk sedikit bercerita atau mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka. Kalau mereka baru saja libur, mungkin bisa tanyakan, siapa di sini yang pernah lihat air, gitu ya? Mungkin ada yang habis main ke laut atau main ke danau, gitu ya. Oh saya kak, saya pernah lihat air gitu. Di mana? Oh di laut, oh di danau, gitu ya. Atau mungkin dalamnya, oh air di kolam ikan kak. Itu terserah gitu ya. Atau siapa yang pernah lihat pohon yang besar? Itu bisa kita ajarkan nanti. Nah, kemudian kita bisa bertanya lebih dalam lagi misalnya. Ada yang pernah melihat udara? Ada yang pernah lihat siapa? Angkat tangan. Bentuknya kayak apa? Oh, warnanya kayak apa? Ada yang bisa melihat? Nah, kemudian kita mengajak anak untuk kemudian melihat bahwa udara itu memang tidak terlihat, tetapi udara itu ada. Nah, kita bisa menyiapkan dengan menggunakan plastik gitu ya. Nah, kakak punya plastik. Plastik ini akan kakak gunakan untuk
menangkap udara untuk mengubah udara. Ya, plastiknya kosong ya teman-teman ya, nggak ada isinya, kita kemudian kita hempaskan gitu, wah, atau kita tiup gitu, sehingga plastik tadi mengembang. Ini karena tadi saya menggunakan green screen, jadinya tidak cukup terlihat gitu ya. Tapi plastik yang tadi kita tiup atau mungkin kita kipasi akan menghasilkan ruang di dalam plastik itu yang berisi angin. Nah, anak-anak, inilah udara. Udara itu atau angin itu tidak pernah kita bisa lihat, tetapi angin itu bisa kita rasakan. Nih, tadi angin membuat plastik ini yang tadinya kosong menjadi mengembang karena ada angin di dalamnya. Sama, coba sekarang kakak juga punya kipas, misalnya kita menunjukkan kipas gitu ya. Coba kakak kamu tiup, wah, kerasa enggak? Oh iya kerasa. Jadi percaya enggak kalau angin itu atau udara itu ada? Iya, itulah angin, itulah udara. Dia tidak terlihat, tetapi dia ada. Nah, kemudian kita melanjutkan kakak. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak dapat kita lihat, tetapi dia ada. Siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus? Belum ada yang pernah melihat ya. Kemudian ada, gimana? Oh di gambar loh kak, ini loh kak, gitu ya. Iya, tapi kalau dalam keadaan kita tidak dapat melihat gimana Tuhan. Tetapi meskipun Tuhan tidak dapat kita lihat, tapi Tuhan itu ada. Nah, sama ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari salib dan kematiannya, para murid juga ternyata mengalami ketakutan karena mereka sudah tidak bisa melihat Tuhan lagi. Mereka menjadi khawatir, mereka menjadi ragu. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ia membuktikan bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga, yang menjumpai para murid supaya para murid mengalami pemulihan. Nah, selanjutnya kakak kita bisa lanjutkan dengan kita bercerita. Nah, kakak bisa menggunakan gambar atau mungkin juga bisa bermain sosial drama, mengajak beberapa rekan-rekan Pusuhan Minggu untuk berperan gitu ya. Untuk bisa, kamu tahu nggak? Ada yang berperan seperti Thomas misalnya. Nah, Yesus itu sungguh hadir loh. Dia bangkit dari kematiannya. Dia sungguh-sungguh telah hidup. Nah, terus yang berperan jadi Thomas bilang, aku nggak percaya kalau Tuhan telah bangkit. Sebelum aku melihatnya sendiri, aku tidak akan percaya. Nah, kita bisa menunjukkan ya. Nah, kemudian kita bisa menunjukkan ceritanya sesuai dengan urutan. Saya mencatat ada 4 bagian penting yang harus kita ceritakan ya. Bagian yang pertama itu bercerita bagaimana Yesus yang sudah bangkit dan menjumpai para muridnya. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan juga bahwa Thomas itu tidak percaya atau ragu bahwa Yesus sudah bangkit. Yang ketiga, Yesus menjumpai Thomas dan dia menunjukkan bekas lukanya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah Thomas menjadi murid pertama yang akhirnya memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah, jadi kita bisa melanjutkan cerita yang tadi ketika Thomas sudah tidak percaya, Yesus kemudian benar-benar hadir menjumpai Thomas dan berkata, mari Thomas, pegang lukaku, pegang lambungku, supaya kamu menjadi percaya. Nah, ketika ia melihat bahwa Yesus sungguh telah hadir, ia kemudian percaya. Ia menyesal bahwa ia sudah meragukan Tuhan. Dan disitulah kemudian Thomas menjadi percaya. Dan ia memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Allah. Karena ia telah bangkit dari kematian. Nah, kakak yang terkasih dalam Tuhan, dalam cerita ini kita mengajak anak-anak ya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh telah bangkit. Nah, dampaknya apa atau pengaruhnya apa kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Kalau teman-teman atau adik-adik itu percaya, ingatlah selalu akan Tuhan. Baik suka maupun duka, Tuhan itu akan menyertai. Jadi kalau teman-teman takut, ingat ada Tuhan, yaitu Allah. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan supaya teman-teman menjadi berani. Kalau teman-teman kesulitan, berdoa sama Tuhan biar Tuhan kasih tolong sehingga apa yang menjadi kesulitan kita dapat dibantunya ya. Demikian pula ketika kita bersuka, kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan banyak hal yang membuat hati kita bersuka cita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan memberikan berkat kepada kita. Jadi ingat, kalau percaya maka kamu harus selalu ingat akan Tuhan.
baik suka maupun duka. Nah, supaya pengajaran kita menjadi lebih diingat oleh anak-anak, saya telah menyiapkan beberapa bahan untuk aktivitas, yaitu membuat kipas. Nah, di dalam kipas ini saya sudah memberikan gambar gitu ya. Ada ayat di mana Yohanes 20 ayat 24, kemudian ada tulisannya Yesus telah bangkit. Dan di sisi sebaliknya kita bisa tempelkan juga dan katakan aku percaya kepadanya. Diberikan gambar bahwa anak ini semakin dekat kepada Tuhan. Demikian kalau kita mau percaya sama Tuhan, maka kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Maka yang diperlukan adalah plastik es krim. Ini karena saya ada plastik es krim, saya pakai sedotan gitu ya. Dan jangan lupa untuk menyediakan lem atau staples untuk nanti merekatkan kedua bagian kertas ini. Nah, inilah yang nanti bisa kita berikan kepada anak-anak aktivitas, supaya anak-anak ingat bahwa Tuhan itu seperti udara. Udara itu tidak dapat dilihat, tetapi dia dapat dirasakan. Kehadirannya sungguh dapat mengubahkan kehidupan kita. Nah, kakak yang kasih, demikian yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, ide ini dapat dikembangkan menjadi ide yang lebih kreatif lagi. Silahkan dikembangkan. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mempersiapkan bahan ajar untuk hari Minggu besok. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas bagian firman Tuhan Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kisah tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang bangkit. Kelas Batita Balita, kelas kecil sudah kita bahas. Kali ini adalah kelas besar. Ada Kak Medi. Kak Medi, silahkan. Selamat malam kakak-kakak. Kembali bersama saya Kak Medi Harmisa. Senang sekali dapat kesempatan untuk berbagi di persiapan guru sekolah minggu. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang bagus banget, dan secara khusus kita akan spesifik ke kelas besar kakak-kakak ya, ke kelas besar. Nah, tujuan dari cerita yang akan kita bahas sama-sama, metode-metode yang akan saya bagikan hari ini adalah supaya anak-anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, juga anak mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan tadi kita sudah dijelaskan tentang bagaimana kita mengulik firman Tuhannya. Dan kali ini saya akan membantu kakak-kakak semua untuk ke metodenya, ya, ke metode bagaimana kita dengan beberapa pola untuk kita membuat cerita kita jadi sangat menarik. Nah, saya akan mulai dengan yang bagian pertama kakak-kakak, yaitu pintu masuk, ya, pintu masuk. Dan sebenarnya kalau kakak-kakak perhatikan dari materi yang sudah diberikan, di situ sudah sangat detail beberapa metode yang kita bisa gunakan. Dan salah satu metode yang sudah dipaparkan di materi yang kakak-kakak akan bagikan ini, yaitu dimulai dari pintu masuk, pembukaan, begitu ya kakak-kakak ya. Dan di pembukaan di kurikulum kita ya, di materi kita sudah memberikan metode yang pertama adalah dengan menggunakan kuis. Kuis ya, dimulai dengan pertanyaan kepada adik-adik, dan ini akan sangat menarik. Kita bisa memberikan pertanyaan, misalnya contoh ya, kalau di pertanyaan dari materi yang kita dapatkan adalah kakak-kakak memberikan pertanyaan dari cerita seminggu sebelumnya, pertanyaan dari cerita 1 minggu sebelumnya. Tapi kemudian saya menambahkan di sini, kakak-kakak mungkin kita bisa langsung, adik-adik kira-kira nih ya, kalau di Alkitab
siapa ya yang menampakkan diri, yang memunculkan dirinya? Wow, pada jawab tuh ya anak-anak ya. Wah, Tuhan Yesus gitu kan, pada jawab anak-anak, dan kita bisa mulai dari interaksi yang seperti itu. Lalu lebih dalam lagi, adik-adik, mengapa ya Tuhan Yesus mau bangkit? Wow, pada macam-macam tuh ya jawabannya kakak-kakak. Dan dari jawaban anak-anak ini kita bisa masuk ke kalimat jembatan, ke cerita tentang Thomas. Wah, benar adik-adik. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seorang yang bernama Thomas. Mari kita buka firman Tuhan. Ya, jadi langsung masuk ke cerita dari pembukaan itu. Jadi kita bisa pakai kuis, bisa pakai pertanyaan. Tinggal dikembangkan, Kak. Pertanyaannya tinggal dikembangkan. Karena kelas besar, kakak juga bisa pakai contoh misalnya gimmick-gimmick pertanyaan receh gitu ya. Misalnya, nih adik-adik, siapa yang tahu bumbu dapur apa yang ada di Alkitab nih yang kita mau ceritain hari ini? Tomat, betul, tomat. Maksudnya Thomas gitu ya, Bapak Ibu, kakak-kakak ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan receh dan wah, maksudnya ini Thomas ya, atau kakak bisa bawa tomat lalu bercandain aja gitu jadi gimmick, dan itu bisa jadi pengantar yang fun buat anak-anak. Jadi itu yang pertama, kakak-kakak bisa menggunakan quiz. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint ya, berupa PowerPoint, dan di dalamnya kakak-kakak bisa di dalam PowerPoint ini kakak bisa menggunakan metode-metode yang menarik. Contoh misalnya dengan menggunakan tebak huruf ya, tebak huruf. Saya akan share screen dan akan tunjukin ke kakak-kakak bagaimana dengan menggunakan tebak huruf. Ya, saya share sound dulu. Oke. Ini dia kakak-kakak ya. Nah, tebak huruf ini kakak-kakak sudah menyiapkan di dalam PowerPoint 4 garis seperti ini ya, garis bawah gitu ya. Dan adik-adik, jadi Tuhan Yesus ya datang ke dunia, bangkit buat kita, menebus dosa kita. Jangan langsung menebus dosa, saya salah ya. Datang ke dalam dunia untuk menebus apa ya? Sudah saya spoiler tadi ya dosa ya, tapi kita bikinnya dengan beberapa gimmick. Contoh, oke, sekarang jawab pertanyaan ini ya adik-adik ya. Betul, D. Huruf pertama dari buah durian, D. Nah, kakak, ini saya sudah lakukan waktu kemarin di Pasca dan sangat hidup. Suasana kelas sangat hidup. Anak-anak sampai angkat tangan, rebutan jawab. D, gitu. Begitu dapat D, oke. Kita kasih sound effect, tepuk tangan seperti ini. Nah, kalau sudah suasana hidup, huruf yang kedua, siap-siap adik-adik. Betul. Oh, karena itu game yang relate sama mereka, sangat langsung merespon kakak ya. Boleh dicoba. Kita kasih sound effect lagi, tepuk tangan. Hebat, bisa jawab. Siap-siap huruf yang ketiga ya adik-adik ya. Betul, kita kasih tepuk tangan lagi dan akhirnya kita bisa langsung tutup dan pada tahu, oh dosa. Karena dosa, kesalahan, Tuhan sampai mau datang ke dunia, mati di kayu salib dan bahkan bangkit buat kita ya. Jadi dengan pola tebak huruf ini bisa kakak gunakan dan sangat menarik buat anak-anak dalam kita masukin di dalam PowerPoint ya. Nah, lalu kemudian kakak bisa gunakan video. Video akan menolong suasana jadi lebih hidup, apalagi kelas besar ya. Anak-anak range usia yang sangat-sangat terbiasa dengan video dan teknologi. Nah, video ini bisa jadi gimmick di awal, bisa juga jadi di tengah kakak-kakak. Saya akan share screen untuk memberikan bayangan kepada kita. Jadi ada contoh begitu ya kakak-kakak ya, ini dia. Ini saya rekam dari Instagram kakak-kakak, nanti saya akan tunjukin kepada kakak-kakak. Misalnya contoh ya, kita play. Halo Kak Medi. Halo. Aku. Iya, kamu siapa? Namanya Tepas. Wah, Tepas apaan? Jalur Paskah. Oh. Hah? Belajar Paskah.
Iya, Tentang kebangkitan Yesus. betul. Bukan tentang telur, tentang aku. Bukan. Hah? Oh, bukan tentang telur. Bukan tentang Tuhan bangkit. Oke. Kebangkitan Yesus. Siap. Adik-adik belajar bersama-sama ya. Siap. Oke Kak Medi. Siap. Wah, adik-adik. Lalu video yang kedua bisa disisip di antara slide. Wah, Tuhan Yesus sayang adik-adik di sini. Betul. Wah, terus apa yang terjadi Kak Medi? Apa selanjutnya ceritanya Kak Medi, pengen dengar. Adik-adik duduk diam tertib mendengarkan ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa langsung melanjutkan ceritanya ke kisah Tuhan Yesus menampakkan diri, tema tentang Tuhan Yesus bangkit, dan lain-lain. Jadi dari video-video itu kakak bisa jadi kayak opening, lalu di tengah-tengah untuk ngebalikin kalau anak-anak konsentrasinya mulai buyar gitu ya kakak ya. Nah, bagaimana cara membuat video tadi? Kakak gampang banget. Kakak tinggal mendownload Instagram ya. Sini saya akan ajarin tahapan-tahapannya. Kakak mendownload Instagram, lalu kemudian dari setelah kakak download, kakak bisa, sebentar saya tunjukin dulu nih. Nah, ini dia. Begitu masuk di Instagram, kakak pilih plus di kanan atas ini, lalu akan muncul story kak, ya story ini nih, ya story di sini nih. Ini ada story nih, saya kasih panah. Begitu story atau cerita akan muncul ini nih kak, kamera seperti ini. Oke. Kalau sudah kakak ya, kakak langsung akan muncul kamera seperti ini kakak ya, akan ada kamera seperti ini. Nah, kalau sudah dapat kamera seperti ini, kakak tinggal klik yang ini nih kak. Saya akan kasih panah ya, kakak klik salah satu di sini, lalu pastikan balikin kameranya menghadap ke kakak, lalu kakak tarik ke kiri kak, geser ke kiri ya, geser ke kiri ya, geser ke kiri sini nih kak, terus di swipe ke kiri, nanti akan ada mentok kakak sampai mentok, akan ada browse effect ya, akan ada browse effect seperti ini. Kakak klik browse effect ini, lalu kemudian akan muncul seperti ini kak. Kalau sudah muncul seperti ini, kakak tinggal search yang ada di tanda seperti ini ya kak ya, ada tanda seperti ini nih untuk mencari. Kakak klik di situ. Setelah kakak klik di situ, lalu akan muncul seperti ini kak. Nah, dari sinilah kakak boleh ketik garden ya, fish, kayak tadi saya ketik egg, telur, maka muncul telur Paskah seperti itu, atau Passover, apa saja yang bahasa Inggris ya yang kakak mau gimmicknya, maka akan muncul. Lalu kemudian kalau sudah ya, kalau sudah ini dia kak, saya bantu dulu ya, ini garden nih, kakak ketik contoh garden, maka akan muncul filter-filter seperti ini ya, kakak tinggal pilih, coba satu-satu. Nah, disinilah kakak ketik tuh ya, fish, egg, tadi saya egg, telur ya. Nah, muncul dia. Kalau sudah jadi seperti ini, sudah berubah filternya, kakak tinggal hold atau tahan bulatan ini kak, maka akan muncul warna merah di sini. Ketika kakak sudah hold, dia akan muncul merah kayak gini nih kak. Nah, sampai dia penuh ini 1 menit. Setelah selesai, kakak tinggal save videonya, klik sebelah kanan atas. Nanti kalau setelah kakak record akan ada 3 titik di kanan atas seperti ini. Kakak tinggal save dan itu akan masuk di galeri kakak-kakak. Ya, setelah itu sudah berhasil di download, akan ada di galeri kakak-kakak. Tinggal kakak-kakak insert ke PowerPoint. Kalau kakak mau kasih tambahan teks lagi, kasih background lagi, tinggal edit di CapCut ya. Galeri-galerinya tinggal kakak centang dan tinggal edit di CapCut. Aplikasi CapCut bisa menolong kita dalam proses ini. Nah, begitu kira-kira kakak-kakak untuk bagaimana kita bisa menggunakan video. Oke? Kalau mungkin lupa, kakak bisa mundur lagi lihat tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan ya. Lalu selanjutnya kakak bisa explore video-video di YouTube yang menolong untuk kita bisa makin membuat anak-anak mengerti tujuan kita bercerita.
Gitu ya kakak ya. Lalu kemudian akhirnya kita bisa tutup dengan menggunakan video, alat peraga di sekitar kita, dengan banyak gimmick-gimmick yang kita bisa gunakan. Dan di dalamnya kakak bisa menambahkan refleksi kepada adik-adik kita dan juga ada tantangan-tantangan atau challenge kepada mereka. Oke kakak, demikian persiapan guru sekolah minggu dari saya. Salah satu metode yang saya tawarkan adalah menggunakan video dan juga menggunakan kuis dan menggunakan tebak huruf. Dan saya berharap ini akan membuat cerita kakak jadi jauh-jauh lebih menarik. Ya, dan di penutup kakak jangan lupa adakan refleksi, adakan challenge, tantangan buat mereka supaya firman Tuhan jauh lebih dapat dimengerti dan ini jadi long term memory anak-anak dan mereka praktek apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bina Warga dan YKB TV untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Medi. Semua kelas sudah kita bahas. Silakan kakak-kakak olah sesuai dengan konteks kakak-kakak masing-masing sehingga ide-ide ini menjadi relevan. Demikianlah episode kerjasama YKB TV dengan Bina Warga dalam minggu ini. Kita akan berjumpa minggu depan. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami mempersiapkan diri dan kiranya Tuhan menolong semua ini boleh sungguh-sungguh membantu para pelayan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Berkati para pelayan agar mereka semua ditolong Tuhan menjadi alat Tuhan diperkenalkan kepada adik-adik. Kami bersyukur dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.